Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Ikuti grup WhatsApp dari Ayo Masak, Ayo Makan. Gimana caranya? Kalian hanya perlu daftar menjadi members di YouTube ini. Nanti kalian akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp khusus untuk teman-teman semua yang tergabung menjadi members. Selain itu, kalian akan mendapatkan akses untuk bisa menonton siaran ulangan dari live-live aku yang ada di YouTube. Ikuti pengalaman berinteraksi secara langsung bersama saya dan teman-teman yang lainnya. Selamat bergabung di Cookie Masterclass Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan membuat donat labu. Tetapi kalau kalian tidak punya labu, kalian bisa pakai kentang ya teman-teman. Jadi tidak harus labu, bisa juga kentang. Teksturnya lembut, seratnya bagus ya. Ini sampai besok pun masih lembut. Tadi saya dari pasar ada labu bagus ya. Ini saya beli harganya hanya Rp10.000. Kita kupas, bersihkan, kemudian kita potong-potong, kita cuci dan kita akan kukus. Apabila kalian ingin menggunakan kentang juga bisa, caranya sama, kita kupas kemudian potong-potong dan kukus seperti ini. Nah, pada saat sudah terasa lembek, panas-panas, langsung saja kita saring. Setelah menjadi pasta seperti ini, kita simpan di kulkas dan kita hanya akan menggunakan sebanyak 150 gram. Untuk donat di sini saya menggunakan tepung terigu protein tinggi. Apabila kalian mau campur dengan protein sedang juga bisa. Kalian bisa gunakan 250 gram protein tinggi dan 50 gram protein sedang. Untuk telur di sini saya menggunakan 1 telur utuh. Tapi menurut saya lebih enak kalau kita hanya pakai kuning telur ya. Jadi kalau kalian mau pakai kuning telur saja, pakai 2 kuning telur. Semua bahan kita jadikan satu kecuali mentega dan garam ya. Susu cair kita campurkan secara bertahap agar adonan ini tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras. Sekarang kita akan tambahkan dengan mentega dan garam. Kalian bisa mixer dengan tangan, bisa dengan hand mixer, bisa juga dengan standing mixer. Jadi nanti bebas-bebas saja ya, kalian tentukan sendiri. Saya merasa adonan ini sedikit padat ya, jadi saya tambahkan dengan 1 kuning telur lagi. Nah ini sudah mau kalis, saya masukin 1 kuning telur lagi. Sekarang sudah jadi kebiasaan saya kayaknya ya, hampir kalis saya masukin kuning telur. Lebih enak aja rasanya menurut saya. Nah ini sekarang udah kalis, elastis, kita akan cek window pane. Untuk tes window pane kalian bisa cek saja ya. Nah kurang lebih seperti ini, kita lihat kalau sudah bisa tipis, transparan artinya sudah kalis. Setelah adonan kita mixer, kita akan istirahatkan. Sebentar saja, tidak perlu lama, sekitar 10-15 menit. Kita tutup atasnya dengan baskom yang tadi saja ya, supaya tidak banyak cucian. Nah sekarang udah 15 menit, kita buka dan kita akan timbang-timbang. Nanti terserah kalian mau berapa gram. Kebetulan ini saya pengen bikin yang kecil-kecil, jadi saya timbang seberat 20 gram. Kita siapkan satu tempat untuk kita taruh donat yang sudah kita bulat-bulatkan ya. Dan juga tempat donatnya ini kita wajib lapisi dengan tepung terigu agar tidak menempel. Sekarang kita ambil satu donat yang paling pertama tadi kita timbang, kita potong, kemudian kita bulatkan. Kalian bisa bulatkan dengan baik, rapi, pelan-pelan saja ya. Setelah semua selesai dibulatkan, wajib istirahat sekitar 20 menit dan ini istirahatnya harus tertutup. Semakin lama kalian istirahat, kata teman saya sih, kata orang yang di grup member, semakin bagus ya. Jadi dia resting pertama itu sekitar 1 jam. Cuman
Saya karena udah kebiasaan resting 20 menit, jadi saya resting 20 menit. Tapi hasil donat dia lebih cantik dari hasil donat saya. Jadi kalian kalau mau ikut boleh resting 1 jam, kemudian kalian kempeskan the gasing seperti ini dengan cetakan. Saya pakai cetakan nomor 7 cm ya. Kalau kalian mau yang lebih tinggi hasilnya pakai cetakan nomor 6 cm maksudnya. Untuk bulet-buletinnya pakai jari saja ya, tidak perlu dibolongin, jadi kita tidak buang-buang adonan. Ini makin dengan cara seperti ini menurut saya justru donatnya nanti akan lebih gemoy ya. Sekarang kita akan proofing kembali. Di sini cukup proofing suhu ruang terbuka, tidak perlu tertutup. Kalau mau dimasukin ke dalam oven mati juga bisa ya. Apabila kalian tidak punya penekan donat, kalian bisa ambil ring cutter, kan ada tuh ring cutter yang murah-murah ya. Itu bisa kalian pakai, gunakan untuk sebagai penjaga. Kemudian kalian tekan atasnya dengan apa saja, mungkin tutup botol atau pantat gelas ya. Ring cutter yang kalian pakai bisa ukuran 5, 6, atau 7 cm. Saya pribadi lebih suka yang 7 cm. Tapi 6 lah paling pas menurut saya. Sekarang kita akan tata di atas, apa ini namanya ya, alas donat ya, yang sudah kita taburi dengan tepung terigu. Nah ini kurang lebih hasilnya setelah saya bikin. Ini belum proofing ya. Nah kemudian kita akan proofing. Proofingnya suhu ruang saja, lamanya disesuaikan. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa juga 3 jam. Dari satu resep ini menghasilkan 32 donat ukuran 20 gram. Sekarang kita akan goreng, kalian siapkan minyak goreng saja. Setelah donat benar-benar naik, baru kita goreng ya. Kalian perhatikan pada saat donat sudah masuk, minyak harus tenang, tidak boleh bergejolak ya. Kita goreng pelan-pelan saja agar hasilnya cantik. Nah kalau sudah coklat bawahnya kita balik. Teknik baliknya hanya 2 kali balik saja. Tidak perlu 3 kali, 4 kali balik ya. Jujur saya kaget juga ya, ini doughnya cuma 20 gram tapi hasilnya besar sekali gitu. Ternyata ya memang bisa. Kalau 40 gram hasilnya akan lebih besar sedikit daripada ini. Cuman kalau dimakan menurut saya lebih enak dough 40. Kalau dough 20 gram kayak makan angin, gak berasa. Ini saya perhatikan yang donat pertama kali saya goreng, ini minyaknya belum panas. Hasilnya cantik sekali ya dan tidak berminyak. Jadi kalian goreng donat tidak harus di suhu 160 derajat. Bisa di bawah itu. Lebih bagus hasilnya menurut saya mungkin di suhu 150 atau 140. Sekarang kita akan cobain ya. Ini donatnya empuk, menul-menul. Kalau digigit juga dia balik lagi ya. Nah ini yang paling kecil nih. Karena tadi kita pakai cetakan 5 cm. Kita lihat hasilnya. Nah dalamnya ini cantik ya. Lembut, terus seratnya juga bagus. Tapi menurut saya ini kurang cairan. Kalau kalian mau bisa ditambahkan cairan sekitar 20 gram lagi. Untuk cairan susu di dalam resep kalian jangan pakai pas-pasan atau sesuai ya. Karena kadang-kadang berbeda. Misalkan kalian pakai kentang mungkin akan bisa kurang atau lebih. Kalau juga kalian pakai labu mungkin labu kalian lebih berair atau kurang berair. Jadi bisa kurang bisa lebih patokannya. Nanti disesuaikan saja konsistensinya. Jangan terlalu lembek, jangan juga keras. Donat ini akan kita hias dengan coklat meses. Untuk menempelkan coklat meses, kalian bisa pakai margarin atau kalian bisa pakai coklat pasta. Saya pakai coklat pasta saja agar hasilnya lebih enak dan juga lebih cantik.
Hasilnya kurang lebih seperti ini, cantik sekali ya. Dan ini 20 gram. Hasilnya tuh benar-benar menul-menul ya. Dan cantik lah. Dan karena ini saya mau bawa ke gereja, saya akan bungkus satu-satu dengan plastik. Dan ini plastiknya plastik donat ya. OPP ukuran 10 kali 10 cm kalau nggak salah. Selesai sudah videonya, semoga bermanfaat. Untuk resep lengkap dan jelas kalian bisa lihat di sebelah kiri atas atau kalian bisa cek box deskripsi. Untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.